Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siswa dan siswi kelas 12, kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Siswa dan siswi, kita akan melanjutkan materi kita atau pembahasan kita bab berikutnya mengenai tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya, nanti bisa kalian lihat di buku paket kalian. Ya, terlebih dahulu kita memahami peta konsep. Pertama, memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada sebuah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian tentu ketika kita memahami pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kita harus tahu prosedur pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian ya, melaksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, ya pengertian kita terlebih dahulu mengerti, harus paham betul bagaimana pengurusan jenazah. Jenazah menurut bahasa Arab itu sebutan untuk mayat atau mayit, ya orang yang sudah meninggal. Berarti tidak ada lagi kehidupan, orang yang sudah mati ataupun orang yang sudah meninggal dunia, ya ketika dia dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ya. Tidak ada kehidupan lagi, tidak bergerak tangannya, matanya tidak bisa melihat lagi, berarti tandanya itu berarti meninggal. Kemudian pengurusan jenazah, perilaku pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengapani, menyalatkan dan memakamkannya. Dan harus diurus jenazah dilakukan sesuai upaya memuliakan manusia yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Pertama, ajaran Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Manusia merupakan makhluk paling mulia. Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ya, manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini semua kehidupan kita di dunia, ya tentu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur, kemudian kita beraktivitas, kemudian kita tidur lagi, kemudian semuanya diatur, ya. Berikutnya menjauhkan fitnah, ya. Nah, hukum pengurusan penyelenggaraan jenazah, hukum melaksanakan pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu kewajiban yang disebabkan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas kecukupannya. Ya, fardu kifayah itu bisa diartikan kelompok, ya. Satu kelompok itu misalkan satu komplek, kalian tempat tinggalnya di mana, di Legok misalnya, ya. Satu komplek itu ketika ada orang yang meninggal dunia, berarti satu komplek itu merupakan kewajiban secara tidak langsung harus diurus jenazah ataupun orang yang meninggal. Misalkan satu komplek kalian ada yang meninggal, ya. Tidak ada yang bisa memandikan misalkan, ya. Ya, bagaimana hukumnya? Mau tidak mau, satu komplek itu harus betul-betul memahami, betul-betul bisa, ya, dari mulai memandikan, cara pengurusan jenazah itu wajib, ya, fardu kifayah itu. Kalau misalkan di antara satu komplek itu tidak ada yang mau, maka Allah akan memberikan dosa kepada satu komplek itu. Ya. Kemudian berdosa masyarakat sekampung tuh, jika tidak ada satupun yang menjalankannya. Tidak berdosa satu masyarakat apabila sudah ada yang menjalankan. Inilah harus hal yang penting, harus betul-betul diperhatikan dalam satu masyarakat, satu lingkungan masyarakat, satu komplek, satu perumahan, misalkan satu blok, harus betul-betul ada di antara mereka yang betul-betul siap untuk cara pengurusan jenazah.
Kemudian kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam, pertama jenazah umat Islam. Ada beberapa jenazah yang tidak wajibkan untuk dimandikan, dikafani, disalatkan. Nah, orang yang mati syahid bagaimana? Tidak diwajibkan mandi, ya, tidak dikafani dan disolatkan. Langsung mengenakan pakaian yang ketika dia dalam perang misalkan, langsung dikuburkan, langsung didoakan. Itu orang mati syahid. Bayi yang di kuburan dan belum sempurna bentuknya, tidak wajib dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Orang yang hilang atau yang tidak ditemukan. Orang yang meninggal dan jasadnya hancur. Kemarin ya, kita pernah mendengarkan dan melihat secara seksama berita akhir-akhir ini terjatuhnya ataupun terbakarnya ya pesawat terbang. Ya, jasadnya tidak ditemukan ataupun hancur misalkan ya. Wajib tidak dimandikan? Tidak wajib dimandikan, dikafani kita bagaimana mau mengkafani, bagaimana mensolatkan? Disolatkan secara goib, ya. Kemudian dalil tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Ya ini, riwayat Abu Daud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sanadnya dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kasru admil mayyiti ka kasri hayya. Ya, yang artinya bahwasanya eh, kita betul-betul memahami dan memuliakan bagaimana orang yang sudah meninggal dunia wajib kita urus ya jenazahnya. Oleh karena itu nih banyak nih hadis dari muttafaqun alaih dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam, kewajiban dia menjawab salam, memberikan salam, wa iyadul marid, mengunjungi orang-orang yang sakit, wattiba'ul janaiz. Nah, ini menengok ataupun mengurus jenazah, wa ijabatud da'wah, apabila kita mendapatkan undangan harus betul-betul memenuhi undangannya, wa tashmitul atish. Ya, ketika kita bahwasannya Rasulullah SAW ya menganjurkan kepada umatnya untuk mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa, kemudian untuk betul-betul memperhatikan sosial di lingkungan masyarakatnya harus betul-betul baik dengan yang lainnya. Salah satunya adalah ketika ada tetangga terkena musibah, meninggal dunia, kita wajib untuk mengurus jenazahnya. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.